dan saudara, senang sekali kita bisa berjumpa. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan ada pada kita semua. Saudara, kita akan meneruskan dengan spiritual check up yang kedua. Kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama, ya. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Dan kita akan awali dengan membaca bagian dari firman Tuhan untuk kita hayati bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita untuk spiritual check up bagian kedua. Kita akan pertama-tama membaca Mazmur 119, yang ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat 105. Yang demikian sabda Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Satu lagi, kita buka Mazmur 119 pada ayat yang ke-9. Mazmur 119 pada ayat yang ke-9. Yang demikian sabda Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Saya ulang baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari dua ayat ini menunjuk pada firman Tuhan. Menunjuk pada firman Tuhan. Dan pada spiritual check up yang kedua adalah apakah hidupmu, apakah hidupku, apakah hidup kita ini makin dikuasai oleh firman Tuhan atau tidak? Saya ulangi, ini check up kerohanian kita sehat apa enggak yang kedua, spiritual check up bagian kedua. Apakah hidupmu, apakah hidupku, apakah hidup kita ini makin dikuasai oleh firman Tuhan ini atau tidak? Jika iya, maka berarti hidup spiritual kita bagus. Karena apa? Karena dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sudah saya beritahu, syarat untuk melihat apa? Ada cahaya, bukan mata. Sudah boleh punya mata, tapi kalau tidak ada cahaya nggak bisa lihat apa-apa. Gitu. Jadi Alkitab ini seperti pelita, berarti dia menjadi cahaya penerang di dalam kegelapan.
Alkitab yaitu firman Tuhan ini menjadi cahaya penerang yang membuat orang jadi dihiburkan bagi yang sedih, dikuatkan bagi yang semplah, diberi petunjuk di dalam penyertaan Tuhan bagi yang sedang menghadapi satu kesulitan dan persoalan. Oleh sebab itu, untuk spiritual check up yang kedua adalah apakah hidup kita, hidupmu, hidupku makin dikuasai firman Tuhan apa tidak? Jangan-jangan kita nggak baca, jangan-jangan kita nggak merenungkan, jangan-jangan kita tidak menghayati, dan jangan-jangan kita juga memang lepas dari sabda ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ini poin penting. Maka pada bagian lain tadi dibaca di Mazmur 119 ya, ayat yang ke-9 diungkapkan, kalau untuk orang muda gimana dong? Saudara tahu, bagi yang muda-muda saya beritahu, bagi yang punya anak muda saya beritahu, orang muda itu lebih tinggi pada emosinya dan bukan penalarannya, apalagi kebijakan membuat pertimbangan yang matang. Tidak. Nah, saudara, oleh sebab itu dikatakan di sini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabnya, dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Anak-anak harus mulai dilatih untuk mendengar, menghayati firman Tuhan dan melakukan. Juga remaja, bahkan kaum muda, tidak hanya kita yang sudah senior. Karena apa? Ini check up yang kedua. Firman itu menguasai atau tidak. Kalau firman itu menguasai, maka firman itu berfungsi. Dan fungsi dari firman, saudara bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16-17 itu demikian. Mari kita siapkan, kita hayati hal ini. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Demikianlah sabda Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulang baca ayat 16 dulu dari 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan. Ayat 17 ya, ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk suatu perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Saudara bisa tahu kan sekarang? Oh, ternyata firman Tuhan itu begitu penting. Dan check up yang kedua, apakah hidupku, apakah hidup kita ini, apakah hidupmu makin dikuasai oleh firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak, maka kita berarti kerohanian kita tidak bagus. Tapi kalau dikuasai firman Tuhan, berarti kita punya kerohanian yang baik. Saudara tahu, Yesus ketika digodai, memberi keteladanan bagaimana dia memakai firman Tuhan. Bahkan pada ayat lain dikatakan firman Tuhan itu salah satu senjata rohani. Ya. Saudara, oleh sebab itu sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita belajar tentang
firman Tuhan. Dan mari tidak hanya belajar, mari kita menundukkan diri dan kita katakan ya dan amin. Semoga firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Tidak hanya kita hafal, tapi sungguh-sungguh kita dikuasai. Dan kita menjadi orang yang diberkati. Satu ayat lagi, saudara. Ini masih tentang firman Tuhan. Dan ini juga dari Mazmur. Ayat ini sangat populer. Ayat ini sangat terkenal. Yaitu ada di Jabur atau Mazmur. Pasal 1. Ya. Jabur atau Mazmur pasal 1. Ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita hayati hal ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Yang demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 1 dan 2. Jadi, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akibatnya, kalau dikuasai firman, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, bukankah ini satu janji yang indah? Bukankah ini satu hal yang sangat luar biasa bagi orang yang dikuasai firman Tuhan? Dia disertai, diberkati, bahkan dikatakan bahwa dia berhasil. Saudara, sekali lagi, sebagai spiritual check up yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara, apakah kita ini dikuasai oleh firman Tuhan atau tidak? Kalau belum, mulai sekarang bertobat dan serahkan hidupmu. Biarlah sabda ini kita hayati untuk menjadikan yang menolong, mengatur, bahkan dalam tanda kutip menguasai hidup orang beriman. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk berserah, dikuasai firman. Kami membaca dalam Alkitab, kami merenungkan Roh Kudus yang menyertai, memberkati, sehingga kami tidak hanya mengerti, tapi merasakan, menghayati. Tidak hanya mengerti, menghayati, tapi melakukan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Semoga spiritual check up kedua, dikuasai firman, terjadi atas kami, dan kami semua yang mengikuti program ini. Berkatilah supaya kami menyerahkan diri kami untuk sungguh-sungguh mendengar, menghayati, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami berserah di dalam nama Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.